Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Valogosia TV. Saya akan memberikan ulasan ringkas mengenai Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Namun saya berharap Bapak Ibu sudah membaca bagian itu sehingga dalam pembicaraan saya nanti saya akan mengungkap ayat-ayat tersebut dan saya tidak usah bacakan lagi. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara ringkas saja. Yang pertama adalah ini adalah narasi tentang fakta sejarah. Artinya apa? Ini bukan mitos. Karena ada beberapa orang yang mengklaim bahwa hal-hal seperti ini, misalnya hal yang spektakuler, bagaimana orang Israel bisa menjalani perjalanan di tengah laut dan tiba-tiba laut itu terbelah dan mereka menjalaninya seperti di tanah kering. Ada orang-orang tertentu yang mengklaim diri sebagai ilmuwan atau sebagai orang akademisi. Dengan berani dan lantang mereka berkata bahwa hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu dan tidak pernah kita temukan terjadi pada zaman ini, itu adalah sebuah mitos atau cerita rakyat untuk menghibur rakyat pada zaman itu. Saya mau katakan Bapak Ibu, kebenaran ini adalah sebuah kenyataan dan itu adalah sebuah fakta sejarah. Ya, jadi saya memohon kepada saudara yang tidak percaya bahwa ini adalah sebuah fakta sejarah, lebih baik tidak usah naik mimbar esok ini. Karena engkau menghina kebenaran daripada firman Allah. Jadi yakini dulu bahwa ini adalah sebuah kebenaran, baru engkau berani naik mimbar dan berbicara tentang cerita itu. Jadi nyanyian Miriam ini dilatar belakangi oleh apa? Oleh peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir, dan ketika mereka melewati Laut Teberau, Allah bermurah hati dengan luar biasa memberikan jalan keluar bagi mereka, membelah laut itu dengan angin yang kencang, ya, angin timur yang datang itu menghantam Laut Teberau itu, membelah Laut Teberau itu, dan di tengah-tengahnya itulah orang Israel melewatinya. Nah, orang-orang Mesir, para tentara Mesir yang berkuda dan pasukan-pasukan terbaiknya itu melewati juga laut itu, mengiring atau mengikuti dari belakang orang-orang Israel untuk menghajar mereka kembali supaya mereka boleh kembali ke Mesir. Karena Firaun ternyata tidak ikhlas kepergian orang Israel dari Mesir itu. Firaun tidak bisa terima dengan lapang dada karena dia merasa dirugikan, ya, karena 400 tahun lebih, tepatnya itu 430 tahun orang Israel berada di Mesir menjadi budak, menjadi pekerja di situ, dan orang-orang Mesir sudah merasakan keenakan di situ, ya. Mereka yang menikmati jerih lelah orang-orang Israel, dan Firaun tidak mau merelakan mereka pergi. Ya, dan secara luar biasa Allah melakukan mujizat dengan menyelamatkan orang Israel. Orang Israel berjalan seperti di tanah kering, lalu orang-orang Mesir yang mengikuti mereka dari belakang setelah orang-orang Israel dibebaskan, dan laut itu kembali menjadi menyatu. Nah, jadi saya sudah pernah coba itu, saudara. Saya ambil piring, ya, sambil saya taruh di situ air sedikit di atasnya itu, lalu saya tiup. Memang itu menjadi seperti tanah kering, seperti kering tengah-tengah air yang tiupan kita itu lewat, itu bisa membelah air yang ada di atas piring. Saya udah pernah coba itu, dan kita bisa melihat miniatur itu bisa terjadi dalam peristiwa Laut Teberau terbelah itu, ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan di situ ada angin timur yang kencang itu melewati laut itu, dan akhirnya laut itu terbelah, ya. Artinya seperti tembok kiri kanannya, lalu orang Israel lewat di tengah-tengahnya. Nah, inilah latar belakangnya itu, ya. Jadi ini adalah sebuah fakta sejarah. Jangan terombang-ambing dan jangan tergiur dengan orang-orang yang mengklaim diri akademisi dan mereka menolak kebenaran firman Tuhan. Itulah orang-orang liberal, ya, orang-orang yang terlalu bebas dan mengklaim diri orang pintar, ya, padahal sebenarnya mereka adalah tukang olok kebenaran firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, catatan Alkitab tidak hanya 1-2 mengenai peristiwa itu, ya. Saya ingin menekankan atau menegaskan pernyataan saya di poin yang pertama bahwa ini adalah fakta sejarah. Narasi ini adalah benar-benar pernah terjadi dalam sejarah,
Dengan apa? Dengan catatan Alkitab yang membludak tentang cerita air Teberau yang terbelah itu. Terlalu melimpah. Baik itu dalam perjanjian lama sendiri maupun dalam perjanjian baru. Tidak jauh setelah keluaran itu, kita membaca nanti dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-10, ketika Rahab bertemu dengan para pengintai itu, dan kita melihat Rahab sendiri mengklaim kejadian itu adalah sesuatu yang benar. Mereka ketakutan mendengar berita itu bahwa Laut Teberau itu terbelah dan orang Israel bisa selamat menyeberanginya, dan orang Mesir itu mati terhukum oleh air itu sendiri. Rahab, perempuan di Yeriko itu, mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran, sebuah cerita yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Ya. Belum lagi dengan catatan-catatan para nabi. Kita melihat misalnya Nehemia menyinggung itu dalam Nehemia pasal 9 ayat 10. Belum lagi dengan orang-orang atau nabi-nabi besar kayak Yeremia, dia menyinggung dalam pasal 51 ayat 36. Saya beberapa ayat saya kutip di sini ya. Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 32 ayat 2. Ya, juga Yesaya. Nah, Yesaya justru yang paling banyak ya menyinggung itu. Yesaya 43 ayat 16, Yesaya 50 ayat 2, Yesaya 51 ayat 10. Dan beberapa lagi tulisan-tulisan para nabi yang lain itu mengklaim bahwa kejadian itu adalah sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah. Ya. Jadi para nabi dalam perjanjian lama tidak ragu tentang itu. Itu adalah sebuah kebenaran, fakta sejarah. Nah, kemudian yang ke perjanjian baru juga itu menyinggung soal itu. Misalnya dalam Kisah Para Rasul, dalam pembelaan Stefanus ketika dia diserang mau dihajar, lalu dia menyinggung tentang itu, tentang Yesus yang menyelamatkan, dan dia teringat dengan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu mengenai hal-hal yang terjadi dalam perjanjian lama. Dan Stefanus sempat mengutip bagian itu tentang kejadian orang Israel keluar dari laut itu ya. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 7 ya, ada ayatnya yang ke-36 ada tersinggung di situ. Demikian pula dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-29, bahwa karena iman orang-orang Israel itu keluar dari Laut Teberau itu, yang menjalaninya bebas dari Laut Teberau itu. Nah, jadi kita tidak boleh meragukan lagi, kita nggak bisa meragukan lagi tentang kebenaran ini ya. Sekali lagi catatan Alkitab begitu melimpah tentang itu, bahwa itu diklaim sebagai sebuah fakta sejarah. Jadi jangan ragu akan hal itu. Yang ketiga, apa yang disampaikan di dalam poin-poin ayat-ayat ini, seperti kita baca di situ ya, tentang Miriam yang bersuka cita setelah mereka keluar dari Laut Teberau itu, lalu dia menyanyi-nyanyi, memukul rebana, bersorak-sorai dengan perempuan-perempuan yang ikut dia juga untuk menyanyi bagi Tuhan. Apa yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita itu? Nah, beberapa hal, misalnya yang pertama adalah tentang kedikdayaan Allah. Itu intinya. Kedikdayaan Allah ini artinya dia adalah Allah yang berkuasa atas segala alam semesta. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Semua bisa dikerjakan. Karena apa? Karena ini alam adalah miliknya. Meskipun mungkin banyak orang berkata bahwa itu tidak masuk akal, masa laut itu terbelah seperti itu. Mana bisa dipraktikkan sekarang ini. Ya. Itu kata-kata orang-orang yang saya sebutkan tadi di awal ya, yang menolak atau mencibir kebenaran ini. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saya sudah jelaskan di salah satu video itu ya, tentang kebenaran ineransi daripada Alkitab itu ketidakbersalahan. Berarti semua apa yang ada di dalam adalah sebuah fakta sejarah kebenaran. Ya. Jadi ini adalah tentang kedikdayaan Allah, bahwa Allah itu pencipta, dia berkuasa, berotoritas penuh atas seluruh dunia ini. Jadi bagi Allah itu hal kecil ya, hal kecil saudara, hal kecil. Membelah laut mati itu, membelah laut Teberau itu bagi dia adalah hal yang sangat kecil. Saya sudah praktekkan itu ya. Angin memang bisa membelah air. Ya, angin yang kencang dan konsisten bisa membelah air. Saudara coba aja lah. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga, bahwa sebenarnya ini
cerita ini adalah ada di dalam bingkai redemptive history ya. Ya, redemptive history itu maksudnya sejarah penebusan. Ya, sebenarnya ini gambaran tentang sejarah penebusan. Kenapa? Karena seringkali air atau laut itu ditempatkan sebagai sebuah gambaran tentang kematian. Saudara kalau membaca Alkitab ya secara konsisten dan teliti ya, saudara pasti setuju dengan saya bahwa dalam Alkitab seringkali digambarkan laut, air laut itu adalah gambaran tentang kematian. Gambaran tentang kematian. Dan Allah membebaskan orang dari tempat kematian itu. Gitu. Ya. Jadi orang-orang Israel ini seringkali kita melihat bahwa memang ketika mereka berhadapan dengan air, sebenarnya itu bicara tentang hukuman kematian. Ya. Saudara bisa lihat itu ya di dalam misalnya dalam kisah Kejadian misalnya ya, pada waktu penciptaan itu air itu situasinya sangat kacau balau ya. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang kacau balau itu. Lalu di situasi seperti itu Tuhan memisahkannya. Lalu ada daratan dan baru ada kehidupan di situ. Artinya Allah menembus situasi itu. Belum lagi dengan cerita air banu. Air banu itu, waduh itu kekacauan yang luar biasa. Jadi air itu seringkali yang banjir atau yang di laut itu seringkali diimajerikannya atau digambarkan sebagai bentuk kematian. Ya. Bentuk situasi yang mengancam dan mematikan. Ya. Lalu Allah bekerja, berkuasa atas itu. Nuh menjalani air bah itu dan terakhir mereka diselamatkan oleh Allah. Ya. Jadi ada semacam konsistensi di situ ya bahwa gambaran tentang laut itu menjadi sebuah gambaran tentang kematian. Yang suatu ketika nanti kita melihat penggenapan yang lebih utuh, yang lebih besar, itu di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Dan ketika kita berbicara tentang konteks daripada keluarnya orang Israel dari Mesir, itu dipenuhi oleh sejarah penebusan Bapak Ibu. Gambaran sejarah penebusan. Redemptive historical, itu yang ada di dalam narasi-narasi seperti itu. Ya. Bagaimana orang Israel ketika Allah memberikan tulah yang ke-10. Mematikan semua anak sulung. Orang Israel itu diselamatkan. Anak-anak sulung di Israel, anak-anak sulung keturunan orang Israel itu diselamatkan oleh Allah. Meskipun mereka tinggal di tanah Mesir. Dengan apa? Dengan Tuhan berkata kepada mereka, udah taruh darah daripada anak domba yang tidak bercela. Lalu dioleskan di tiang pintu dan juga ambang pintunya itu ya. Ya. Jadi sebenarnya dalam cerita-cerita narasi-narasi seperti ini itu adalah sebuah miniatur-miniatur kecil tentang suatu ketika nanti akan ada pembebasan yang sesungguhnya. Akan ada sebuah penggenapan penyelamatan yang sesungguhnya. Karena memang kita ini ada di dalam dosa, sudah ada dalam dosa. Dan dosa itu mencengkeram kita, mengikat kita, menghukum kita. Dan Allah memberikan kita jalan keluar, menyelamatkan kita dari kematian itu. Maka Miriam bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan karena kebesaran Allah dan karena cinta kasih Allah yang terus menjaga memelihara umatnya. Dan karena keselamatan yang anugerahkan. Meskipun Miriam belum melihat, tapi setidaknya sudah ada gambaran kecil bahwa suatu ketika nanti penggenapan yang lebih besar, penyelamatan yang lebih besar sebenarnya sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi kita, yang mati di atas kayu salib dan memberikan kita jalan keselamatan. Ya. Jadi pujian ini yang disampaikan, bernyanyi bagi Tuhan itu dilandasi oleh pengertian seperti ini. Karena Allah dikdaya, Dia pencipta, Dia pemilik segala sesuatu. Kemudian yang kedua, karena Allah peduli akan umatnya. Dan karena poin yang ketiga adalah, karena ini adalah Allah ingin menunjukkan momen-momen tertentu dalam perjanjian lama itu sebagai gambaran yang sederhana. Nanti suatu ketika akan ada
penggenapan yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.